teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul High Cookies yang part ketiga. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya, Jinwoo memberitahu Suyong jika sang koki adalah Hosu. Di sisi lain, terlihat Hosu yang mengajar les privat untuk temannya. Dan di sini dia juga diberi bayaran lebih untuk biaya pengobatan ibunya. Di saat akan pulang, Hosu ditelepon oleh perawat yang merawat ibunya, yang dimana sang ibu marah-marah lagi. Mendengar hal itu, Hosu pun terpaksa memberikan uangnya untuk perawat tersebut, agar sang perawat mau merawat ibunya lagi. Selang beberapa waktu, Hosu yang sampai di rumah, dia sedikit curiga karena barang di rumahnya sedikit pindah tempat. Yang ternyata sang ayah datang di sana dan mengambil uang Hosu yang selama ini dia tabung. Di saat Hosu mengejar, sang ayah menuju ke tempat Dohun dan anak buahnya. Di sini terlihat Dohun yang mencari berkas tentang resep biskuit. Namun terlihat para polisi yang datang ke sana. Di sini Dohun pun menyuruh anak buahnya untuk menyalin data tentang biskuit dan membuang flash disk itu ke jendela. Sedangkan dirinya akan membakar tempat itu untuk menghilangkan jejak. Di tempat lain terlihat Suyong dan Jinwoo. Setelah memberitahu jika sang koki adalah Hosu, Jinwoo menceritakan kronologi di saat dia bertemu dengan sang koki, yang dimana Jinwoo memiliki penyakit langka yang tak ada obatnya. Dan hal itu membuat tubuhnya merasa sakit-sakitan. Hingga di suatu momen, Hosu menyadari hal itu. Kemudian Hosu memberi biskuit dan benar saja, Jinwoo merasa tak sakit lagi setelah memakan biskuit itu. Setelah bercerita panjang lebar, Suyong masih tak percaya jika Hosu adalah sang koki. Mendengar hal itu, Jinwoo berencana untuk segera balas dendam kepada sang koki. Dan juga semua yang dia katakan adalah kebenarannya. Singkat cerita, terlihat Suyong yang bersama Hosu di rooftop sekolah. Di sini Suyong pun langsung berkata tentang identitasnya sebagai seorang koki. Namun Hosu tetap tak mengakui hal tersebut. Melihat Hosu yang masih tak mengakuinya, dia pun menyuruh Hosu untuk memakan 2 biskuit sekaligus. Dan Hosu tak perlu khawatir, karena sang koki memiliki obat penawarnya. Dan Suyong yang akan membangunkan Hosu dengan obat penawar tersebut. Namun karena Hosu terus menghindar, Suyong pun akhirnya memaksa Hosu untuk memakannya. Akan tetapi Hosu berhasil untuk membalikkan keadaan itu dan balik menyuap Suyong dengan biskuit tersebut. Di sini Suyong pun menyadari jika Hosu adalah sang koki. Namun dia masih belum menemukan obat penawar biskuit tersebut. Oleh karena itu, Suyong akan balas dendam kepada Hosu dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Kemudian, Suyong pun tumbang. Setelah itu, terlihat Hosu yang menelpon Jiji untuk membereskan semua ini. Akan tetapi, dari belakang Suyong berhasil melumpuhkan Hosu. Selang beberapa waktu, terlihat Suyong yang menyandra Hosu di sebuah ruangan dengan dibantu oleh Jinwoo. Kemudian mereka meninggalkannya dan akan kembali di keesokan harinya. Di sisi lain terlihat Sungpil yang tiba di markas Dohun. Di sini dia pun langsung ditanya oleh Jae-hoon tentang resep biskuit. Karena jika Sungpil tak berhasil mendapatkannya, maka keluarganya akan dihabisi. Namun secara mengejutkan Sungpil tak menganggap Jae-hoon dan juga dia tak mengenalnya. Selang beberapa waktu dia ditelepon oleh Suyong. Di sini Suyong berkata jika dirinya sudah menemukan sang koki. Namun dia tak akan memberitahu identitasnya karena sang koki tak memiliki obat penawar untuk menyelamatkan Min-young. Oleh karena itu, dia tak akan menyerahkan sang koki kepada Sungpil. Mendengar hal itu, Sungpil langsung menutup teleponnya dan pergi dari sana. Sebelum pergi, Sungpil meminta waktu 3 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, terlihat Suyong yang pergi dari asrama sekolahnya sambil membawa 2 biskuit. Di keesokan harinya, Suyong dan Hosu terlihat tak masuk sekolah. Melihat hal itu, Sungpil bertanya kepada Haejin kemana perginya Suyong. Saat di luar kelas, Haejin mengatakan jika tadi malam dia sempat melihat ada darah di seragam Suyong. Mendengar hal itu, Sungpil langsung meminta Haejin untuk mencari dan memfoto seragam Suyong.
Selang beberapa waktu setelah Hejin mengirim foto itu, dia menelpon Sungpil. Di sini dia mengatakan jika tadi malam Suyong sempat pergi bersama Jinwoo. Namun dia tak tahu di mana Hosu berada, karena sebelumnya dia juga sempat mengobrol bersama Suyong. Di sisi lain terlihat Jinwoo yang menghampiri Hosu untuk mencari keberadaan Suyong. Mendengar hal itu, Hosu pun teringat jika mungkin saja Suyong pergi untuk balas dendam ke rumah sakit tempat ibu Hosu dirawat. Menyadari hal itu, tiba-tiba Hosu histeris karena tak ingin ditinggal oleh sang ibu. Di tempat lain terlihat Suyong yang sudah berada di rumah sakit. Di sini dia berkata kepada sang perawat jika dirinya adalah teman Hosu. Kemudian dia menyuruh sang perawat untuk pergi dari sana karena dirinya yang akan menjaga ibu Hosu. Di saat sudah sendirian, terlihat Suyong yang mengeluarkan biskuit yang sudah dia haluskan dari sakunya. Di waktu yang sama, terlihat Sungpil yang menelpon sang perawat untuk bertanya tentang keadaan ibu Hosu. Sang perawat menjawab jika ibu Hosu baik-baik saja. Dan saat ini ada teman cewek Hosu yang datang untuk menjenguknya. Mendengar hal itu, Sungpil langsung meminta nomor ruangan dan segera bergegas menuju ke sana. Singkat cerita, terlihat Suyong yang menemui Hosu. Di sini Suyong berkata jika dirinya habis menjenguk ibu Hosu untuk balas dendam atas semua yang dia lakukan. Mendengar hal itu, Hosu pun histeris dan sedikit membela diri. Karena hingga saat ini, Minhyong masih belum dinyatakan tiada. Kemudian Hosu berkata jika dirinya sempat menolong Minhyong yang saat itu akan menghabisi dirinya sendiri dari rooftop. Di sini Suyong pun sedikit luluh. Kemudian dia berkata jika keadaan ibu Hosu baik-baik saja. Dan jika Hosu tak ingin ibunya celaka, maka Hosu harus membuat penawar untuk Minhyong. Setelah itu, Suyong pun melepas ikatan Hosu. Selang beberapa waktu, Suyong membawa Hosu ke rumah sakit. Di sini dia menyuruh Hosu untuk segera memulai eksperimennya di saat sudah sembuh nanti. Selang beberapa waktu, Suyong pergi menemui Jinwoo untuk memberitahu jika Hosu sudah dia bebaskan karena dirinya tak punya pilihan lain dan hanya memiliki harapan jika Hosu bisa membuat penawar untuk Minhyong. Mendengar hal itu, Jinwoo pun marah karena dirinya masih memiliki dendam kepada Hosu. Akan tetapi Suyong masih percaya dengan Hosu. 그러다 그 새끼가 뒤통수라도 치면 Di keesokan harinya, terlihat Suyong yang pergi ke sekolah dan langsung disambut oleh Sungpil. Kemudian Sungpil pun mengajak Suyong untuk berbicara empat mata. Di saat Sungpil bertanya tentang identitas sang koki, Suyong masih menutup-nutupi dengan alasan jika dirinya salah mengira orang tersebut. Akan tetapi Sungpil langsung bertanya tentang kabar Hosu yang katanya habis kecelakaan. Mendengar hal itu, Suyong menjawab dengan sedikit grogi jika Hosu baik-baik saja. Singkat cerita, terlihat Hosu yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Kemudian dia pun langsung membuka ruang eksperimennya karena akan memulai meracik penawar. Akan tetapi sang bibi tiba-tiba menelpon dan meminta bahan biskuit karena saat ini bahannya akan segera habis. Di tempat itu, kebetulan Suyong datang untuk melaporkan jika dirinya mendapat satu pelanggan baru. Akan tetapi hal yang mengejutkan pun terjadi karena ternyata Hosu kedatangan tamu tak diundang, yang dimana itu adalah Sungpil. Di sini Sungpil yang mengetahui identitas Hosu sebagai sang koki, dia pun langsung menyandranya dan juga bertanya tentang keberadaan resep biskuit yang ada di flash disk tempo hari lalu. Akan tetapi Hosu masih berpura-pura tak tahu apapun. Selang beberapa waktu terlihat ada seseorang yang datang ke rumah tersebut. Namun yang datang bukanlah polisi ataupun gangster, melainkan pelanggan biskuit. Karena ternyata 1 jam sebelumnya Suyong mengetahui jika Hosu di dalam bahaya. Di sini Suyong sempat pergi ke rumah Hosu bersama Minjun. Di dalam perjalanan, Suyong langsung membuat broadcast sayembara buat para pelanggan biskuit, yang dimana para pelanggan harus pergi ke rumah Hosu dan memfoto alamat depan rumahnya sebagai tanda verifikasi ikut sayembara tersebut. Dan orang yang bisa membawa Hosu kabur akan mendapatkan biskuit gratis selama 1 bulan. Karena hal itulah para pelanggan langsung berdatangan untuk menyelamatkan Hosu. Terlihat Sungpil yang dibuat kewalahan oleh mereka semua. Setelah melalui itu semua, Sungpil menelpon sang ketua untuk meminta waktu lebih panjang lagi agar dirinya bisa menyelesaikan misi tersebut. Sang ketua tak mempermasalahkan hal itu. Namun Sungpil harus menangkap sang koki secepat mungkin dan membawanya ke sang ketua dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian kita akan melihat kejadian di masa lalu, di saat terjadi kebakaran di lab penelitian.
Terlihat Sung Pil yang datang terlambat di kejadian itu, dan hal itu membuatnya gagal mendapatkan resep dari sang peneliti. Oleh karena itu, Sung Pil mendapat hukuman yang cukup berat. Namun pada akhirnya dia dibebaskan karena bersedia untuk menghabisi seniornya di kepolisian. Di masa sekarang terlihat Soo-young dan Ho-soo di sebuah kafe. Di sini Ho-soo memberitahu Soo-young jika sebenarnya Sung Pil bukanlah seorang polisi, melainkan seseorang yang bekerja untuk organisasi kriminal. Dan maksud kedatangannya di sekolah untuk mencari resep bukan untuk menyelidiki kasus obat terlarang. Sung Pil sendiri bergabung dengan kepolisian hanya untuk mencari informasi. Mendengar hal itu, Soo-young menyuruh Ho-soo untuk tinggal di sebuah hotel agar bisa bersembunyi dari kejaran Sung Pil. Setelah sudah di sebuah hotel, Ho-soo langsung ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Selang beberapa waktu, Ho-soo mendapat jalan terang karena mendapat beberapa data dan bantuan dari teman sekelasnya. Di sini Jinwoo juga berhasil mendapatkan semua data Sung Pil sebagai konsultan, yang tentunya bisa menjadikan senjata untuk menangkap Sung Pil. Karena dengan data itu mereka bisa menggugat Sung Pil dengan memalsukan identitas. Akan tetapi di malam harinya Sung Pil berhasil menemukan keberadaan mereka. Di sini Sung Pil berniat membawa Ho-soo untuk ke markasnya. Namun Soo-young sempat mengancam akan melaporkan Sung Pil ke polisi dengan tuntutan pemalsuan identitas di sekolah. Mendengar hal itu, Sung Pil sedikit ketakutan. Lalu dia mengajak Soo-young untuk bernegosiasi. Di sini Soo-young meminta waktu untuk berpikir sebelum memutuskan rencana selanjutnya. Dan hal itu disetujui oleh Sung Pil. Namun sebagai gantinya, sang koki harus menuliskan resep dan memberikan kepadanya. Setelah itu, terlihat mereka berdua yang makan di luar. Di sini Soo-young mengingatkan jika Ho-soo harus tetap menemukan penawar untuk Min-young. Mendengar hal itu, Ho-soo hanya bisa terdiam. Hingga kemudian, di saat di perjalanan pulang, Ho-soo berkata kepada Soo-young jika Min-young pernah berkata tentang mimpinya. Selain ingin lukanya menghilang, Min-young juga ingin ayahnya menghilang dari kehidupannya. Namun di mimpi Min-young, Soo-young juga berada di sana dan menjadi jahat. Meskipun begitu, kata-kata pertama yang terlintas di kepalanya saat tersadar adalah sang kakak yang baik hati. Di tempat lain, terlihat seseorang berbaju dokter yang membawa Min-young kabur dari rumah sakit. Singkat cerita, terlihat Soo-young yang memberi salah satu bahan biskuit kepada Sung Pil. Karena barang itu adalah salah satu inti kandungan yang ada di dalam biskuit. Setelah itu, Sung Pil meminta bantuan ke Soo-young agar segera menyerahkan Ho-soo. Karena jika tidak, dia tak akan mengembalikan Min-young. Karena ternyata Sung Pil orang yang kemarin menculik Min-young. Di sini Sung Pil juga berjanji akan mengembalikan Min-young ke rumah sakit jika Soo-young sudah membawa Ho-soo kepadanya. Mendengar hal itu, Soo-young mulai berpihak kepada Sung Pil karena Sung Pil juga menjanjikan jika dirinya akan melakukan penelitian untuk mencari penawar Min-young. Setelah itu, terlihat Sung Pil yang menemui ketuanya untuk memberikan barang yang dikasih oleh Soo-young. Di waktu yang sama, terlihat Do-hun yang bernegosiasi tentang perusahaannya. Namun tiba-tiba anak buahnya dihabisi oleh beberapa orang. Hingga di malam harinya, terlihat Soo-young menelpon Sung Pil untuk membahas rencana penculikan Ho-soo. Di sini Soo-young juga meminta Sung Pil untuk memfoto Min-young jika dia baik-baik saja. Setelah Sung Pil pergi dari sana, tiba-tiba Min-young sudah tersadar. Sebelumnya di mimpi Min-young dia terlihat stres gara-gara mendengar suara aneh. Namun dia sempat ditenangin oleh Soo-young karena di mimpinya Min-young memiliki kakak yang baik hati. Di dalam mimpi itu, Min-young juga meminta maaf ke sang kakak atas apa yang dia lakukan. Setelah itu terlihat sebuah pintu yang terbuka dan Min-young langsung memasukinya. Yang ternyata dia tiba-tiba tersadar dan bangkit dari komanya. Akan tetapi di saat turun dari kasur, dia masih belum kuat untuk menahan badannya. Dan juga di sisi lain terlihat Sung Pil yang akan memasuki tempat itu lagi. Melihat hal itu, Min-young berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari sana. Di saat Sung Pil masuk, terlihat Min-young yang sudah berada di atas kasur. Di tempat lain terlihat sang bibi dan Jinwoo yang ketemuan dengan Ho-soo. Di sini mereka mengajak Ho-soo ketemuan hanya untuk membuktikan apakah dia benar-benar sang koki. Sang bibi juga meminta penjelasan di saat Ho-soo diculik oleh Sung Pil. Karena di waktu itu dia lagi teleponan dengan sang bibi. Mendengar hal itu, Ho-soo tetap tak mengaku jika itu memang dirinya. Namun sang bibi dan Jinwoo terus mendesak Ho-soo untuk menjawabnya. Melihat mereka yang terus memaksa, dia pun akhirnya pergi dan memberi peringatan kepada mereka berdua. Selang beberapa waktu di saat belajar, Ho-soo masih terpikirkan dengan semua masalah yang dia sebabkan.
akibat bisnis biskuitnya. Ditambah lagi, identitasnya sebagai seorang koki juga sudah diketahui oleh banyak orang. Namun Hosu jadi sedikit lebih tenang di saat mengingat Suyong yang beberapa kali menyelamatkannya. Di keesokan harinya, terlihat Hosu yang berbicara empat mata bersama Suyong. Di sini mereka merencanakan sesuatu untuk menangkap Sungpil. Suyong sendiri juga memiliki ide, yang dimana dia akan menemui seorang saksi yang memiliki bukti tentang pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Sungpil. Mendengar hal itu, Hosu langsung mensetujuinya. Setelah pertemuan itu, Suyong menemui Sungpil dan memberitahu semua obrolannya. Karena hal itu memang sudah mereka rencanakan agar Sungpil bisa menangkap Hosu dan Suyong bisa mendapatkan alamat di mana Minhyong berada. Selang beberapa waktu, Suyong mengemas barangnya karena akan keluar dari sekolah untuk menyelamatkan Minhyong. Setelah itu, Suyong pergi ke toilet untuk memastikan dirinya, karena sebentar lagi dia akan menjalankan rencananya bersama Sungpil untuk menjebak Hosu. 죄책감 느낄 필요도 없고. Di saat keluar dari toilet, Suyong dihampiri oleh Dahyun untuk foto bersama sebelum ujian. Setelah itu, dia pun makan di kantin bersama Jinwoo. Di sini Suyong sempat bertanya apa yang dilakukan Jinwoo jika besok nyawanya harus berakhir. Jinwoo pun menjawab jika dirinya akan memakan biskuit karena ingin mencapai mimpinya. Mendengar hal itu, Suyong langsung bangkit dan mengajak Dahyun beserta teman-temannya untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, terlihat Sungpil yang diajak sang ketua untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian sang ketua menyuruh Sungpil untuk melihat sebuah drum yang ada di sana. Di saat membukanya, ternyata Dohun berada di sana dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian sang ketua memberi handphone yang dipakai Dohun agar bisa menemukan sang koki lebih mudah. Di malam harinya, Suyong memakan biskuit dan berharap bisa bertemu dengan Minhyong. Namun faktanya, Minhyong masih berusaha untuk kabur dari sana. Hingga di keesokan harinya, rencana penjebakan Hosu pun tiba. Terlihat Hosu yang masih percaya dengan Suyong yang berkata jika hari ini mereka akan menemui saksi agar bisa memenjarakan Sungpil. Setelah sampai di lokasi, Hosu sempat meminum minuman yang diberi oleh Suyong. Akan tetapi Hosu tiba-tiba tak kuat dan menyadari jika Suyong telah menjebaknya. Setelah Hosu tak sadarkan diri, terlihat Sungpil yang keluar dari mobil. Di sini Sungpil akan memberikan alamat tempat Minhyong berada karena Suyong berhasil menjebak Hosu. Akan tetapi cerita berlanjut ke part 4. 널 구해야만 한다는 당연한 얘기를. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.